Hola, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pasti yang pendukung timnas hari ini lagi sumringah. Karena apa? Karena ya tim kesayangannya kalian semua semalam menang ya. Nah, cukup menarik juga ketika kita mencoba untuk menganalisa permainan dari timnas semalam. Jadi timnas ini kayak kembali ke setelan pabrik. Kalau saya bilang hampir mirip dengan karakter yang diperagakan oleh pelatih sebelumnya, yaitu Sintayong, dibandingkan dengan ketika timnas bermain melawan Australia dengan di bawah asuhan Patrick Kluivert. Timnas mencoba bermain dengan ball possession, juga bermain dengan umpan-umpan langsung, kemudian lebih menyerang, dan ya itu secara statistik ketika melawan Australia itu berhasil, namun tidak dengan hasilnya. Nah, ketika semalam ternyata timnas ini lebih bermain simple dan juga efektif dengan mengandalkan counter attack, juga mengandalkan compact defense dan garis pertahanan yang lebih dalam, sehingga tidak lagi di Australia mengandalkan garis pertahanan untuk menekan dari depan, tapi menekan dari dalam, mencoba menjebak para pemain Bahrain di dalam, dan kemudian langsung mengeluarkan bola melalui counter attack cepat, baik dari tengah maupun juga dari kiri dan kanan. Ya, kita lihat bahwa serangan timnas ini tidak terlalu banyak ya. Kalau saya menilai ada sekitar 4 hingga 5 serangan, dan 3 diantaranya menjadi almost shot on goal. Satu menjadi shot on target dan goal, kemudian ada 2 yang masih keluar dari gawang sehingga tidak menjadi gol, yaitu yang dilakukan oleh 2 pemain, yaitu si Rainer dan juga Marcelino Ferdinand. Ini tidak berhasil menjadi gol gitu ya. Namun satu serangan dari Ole Romeni ini cukup baik hingga menjadi gol, dan saya bisa melihat 3 pola serangan yang dibangun oleh timnas dan almost gol atau hampir gol ini semuanya berawal dari sebuah skema yang sangat taktikal, sangat efektif, dan ini berhasil. Sehingga mungkin inilah gambaran timnas ke depan menurut saya paling ideal, yaitu tidak mengandalkan ball possession, total football ataupun full attacking, tapi lebih bermain berhati-hati, bermain lebih efektif, bermain lebih dalam, kemudian bisa menyerang secara compact, bisa menyerang secara bersama-sama dan membuat teror di lini belakang lawan seperti yang dilakukan semalam. Banyak yang menilai bahwa wah, timnasnya banyak terserang dan sebagainya. Bagi saya, ketika timnas kita banyak terserang, itu sebenarnya adalah bagian dari strategi juga untuk bagaimana timnas mengulur waktu, bagaimana timnas untuk bisa menghemat tenaga, sehingga kita bisa melihat bagaimana permainan mulai dari menit 0 hingga menit 90 ini cukup konsisten. Timnas hampir sama sekali tidak kehilangan tenaga, rotasi yang dilakukan juga cukup efektif. Di luar hampir aja timnas tidak bermain dengan 11 pemain karena ada 2 pemain yang nyaris cedera di akhir pertandingan. Tapi semua pergantian saya lihat cukup baik, mulai dari Ricky Kambuaya, kemudian juga ada si adiknya si Tijani Reinder itu, si Eliano Reinder. Itu sebenarnya cukup efektif semuanya, meskipun banyak yang menilai juga si Eliano ini masih belum maksimal, tapi menurut saya dia sudah menampilkan sesuatu yang baik. Hanya dia sedikit beradaptasi dengan formasi atau pola permainan sekarang, karena sebenarnya si Eliano ini lebih cocok bermain dengan total football ataupun juga all attacking seperti yang dilakukan pada melawan Australia. Itulah mengapa ketika melawan Australia penampilan Eliano ini jauh lebih baik dibandingkan saat melawan Bahrain. Dan ini saya juga tahu mengapa alasan seorang STY tidak memilih Eliano, karena Eliano ini memang dinilai tidak cocok dengan pola-pola yang dipakai STY, yaitu counter attack, kemudian juga full defense ke dalam. Ini dia sebenarnya kurang cocok. Dia lebih cocok pemain terbuka, menyerang, banyak melakukan giringan bola dan lain sebagainya. Namun tentu semua beradaptasi, tentu semua akan belajar sehingga kita bisa membentuk timnas yang lebih baik. Dan saya pikir ini adalah satu titik balik yang luar biasa ya.
Dari yang kita kalah 5-1 dengan permainan yang jujur porak-poranda, sekarang kita bisa menang 1-0 dengan permainan yang sangat efektif sekali, sehingga kita bisa tahu semua yang ada di timnas, mulai dari tim manajerial, tim pelatih, hingga para pemain ini mau mengevaluasi diri dengan baik, sehingga bisa menghasilkan satu kemenangan yang saya nilai cukup manis dengan hasil yang baik, permainan yang baik, tidak hanya digempur habis-habisan dan golnya beruntung, tapi kita bisa bermain sangat balance, sangat imbang, sehingga mencetak satu gol yang cukup baik. Nah, semoga ini menjadi awal yang baik. Sekarang timnas mengumpulkan sekitar 9 poin. 9 poin ini kita ada posisi ketiga. Rasa-rasanya untuk bisa menembus ke Piala Dunia langsung, yaitu peringkat 1-2, ini cukup berat karena di sana sudah ada Australia dan Jepang yang cukup konsisten. Tinggal bagaimana kita mengamankan 3-4 untuk bisa menembus ke babak keempat Piala Dunia, untuk pra Piala Dunia. Nah, di babak keempat ini memang juga lebih berat lagi ya, karena kita akan melawan tim-tim dari Jazirah Arab kebanyakan. Nah, melihat performa timnas yang cukup konsisten ketika kita melawan tim-tim Jazirah Arab, tentu menjadi tidak terlalu khawatir, sehingga kita bisa cukup berharap untuk timnas punya peluang bisa menembus Piala Dunia dari babak yang keempat. Oke, terima kasih untuk semuanya dan semoga semua sehat-sehat. Salam olahraga.